Jadi yang kemarin putusan MK itu sebetulnya melindungi dia untuk disahkannya nanti. Kan rencananya ada Perpres tahun 2028 untuk dia menjadi ibu kota. Nah, sekarang masih di sini memang memang kalau ditetapkan sana ibu kota belum siap. Makanya dipaksa 9 naga itu. Karena asing nggak akan ada yang mau. Orangnya belum ada yang dilayani. Orang belum ada. Jadi Pak Jokowi itu bohong menurut saya. Nah, alasannya waktu saya dipanggil Jokowi itu, Jepang itu susah, Mas. Dan lama kan katanya. Ya, kalau Jepang itu, kerjasama Jepang itu lama, tapi begitu jalan kita tutup mata. Kayak MRT kan tutup mata aja. Kalau Cina gampang di depan, susah di belakang. Nah, ini sekarang. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya, Winarko Ngampiwani di Ruang Dialektika. Minggu kemarin ada keputusan MK yang menyatakan bahwa ibu kota negara masih tetap di Jakarta sampai kemudian ada Perpres yang mengatur tentang perpindahan. Dan sampai hari ini Perpres masih belum ada. Sehingga kemudian orang ramai membahas tentang nasibnya IKN ini terus gimana sebagai sebuah warisan proyek paling presisius dari pemerintahan Jokowi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Untuk membahasnya, kami mengundang untuk pertama kalinya ke Ruang Dialektika salah seorang senior pengamat Pensiunan. pensiunan. Untungnya kalau pengamat kayaknya nggak kenal pensiun. Pakar kebijakan publik, tapi juga menguasai banyak sektor pelayanan dasar di Indonesia, Dr. Agus Pambagio. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya boleh panggil Bung ya? Boleh, silakan. Apa ya boleh. Di ruang ini biar memperkenalkan lagi sapaan egaliter. Kalau di Surabaya sebenarnya ada Cak gitu kan, tapi nggak nasional gitu ya. Kalau Bung Ya. lebih nasional. Terima kasih sekali lagi Bung Agus Sama-sama. mau meluangkan waktunya. Katanya kemarin habis dari IKN. Ya, saya dari Samarinda sebetulnya mau ke Balikpapan, saya coba kota Pak. Terus Mas mampir sini, jadi saya mampir. Kebetulan kita lagi inspeksi pelabuhan-pelabuhan. Soalnya kan logistik seperti apa. Bagian dari ininya IKN juga, bagian dari proses pembangunan IKN juga. Enggak sih, kita karena Nggak spesifik untuk ya ini. karena ada ya dari kementerian, dari BUMN gitu lihat gitu kan. Kan komentar itu nggak bisa kalau kita nggak lihat. Kita harus lihat. Jadi makanya saya terus jalan ya. Terus ke Pak Basuki, kita mampir makan siang. Diceritakan dulu, kira-kira sekarang itu pembangunannya atau progresnya seperti apa sih IKN itu? Progresnya menurut saya baik dan memang itu sesuai dengan apa yang selalu saya kritisi dari dulu bahwa saya bukan tidak setuju pindah, setuju saja, cuma tidak boleh buru-buru. Dulu kan Pak Jokowi setahun upacara di sana, setahun itu nggak bisa. Nggak ada di dunia ini yang mindah ibu kota itu kayak mindah warung, itu kan mesti harus ditata. Nah, Bedol desa gitu ya langsung. Nah, terakhir saya ke sana bulan Oktober kalau saya nggak salah, itu sudah jadilah, sudah banyak orang datang. Dan kemarin itu sudah 2.000 lebih orang tinggal di sana. Ada ASN, ada swasta, ada kontraktor, macam-macam. Dan sudah jadi sekarang pada tahap pembuatan gedung legislatif sama yudikatif. Yang pemerintahan kan sudah selesai, tinggal ditempatin, cuma nggak ada di sana. Cuma Pak Basuki aja tinggal di rumah Komnas Menteri itu sebagai kepala. Berarti day-to-day-nya Pak Basuki di sana. Ya, Pak Basuki dan Ibu ada di sana. Jadi karena harus mengawasi dengan deputi-deputinya tinggal di sana semua. Ya. Ya, jadi sudah layak lah. Saya cek pasar ada, restoran, warung ada, jadi sudah bisa. Sekolah kalau TN akan buka bulan depan, sudah jadi gedungnya, akan murid-muridnya yang sekarang dititipi di beberapa kota itu akan masuk TN sana bulan Juli kalau saya tidak salah. Yang SD SMP? Yang SD SMP ada sekolah SD, ada sekolah SMP, perguruan tinggi juga sedang dibangun, ada Gunadarma atau apa saya masalah, terus banyak sih. Dan itu memang bertahap. Ya. Yang waktu saya terakhir ke sana belum ada, tapi sudah. Kalau jalanannya angkutan umumnya sudah ada, yang listrik itu kan. Jadi praktis. Masih beroperasi ya itu? Itu soalnya ramai juga katanya. Masih. Ditarik lagi ke Cina itu kan? Oh itu kan beda, itu yang kereta yang dibilang kayak 2-3 gerbong jadi satu itu memang ditarik. Oh beda lain sama ini bus yang dioperasikan full bus. Jadi sudah jalan, maksudnya bus itu muter, jadi kan pekerja di mana, itu kan semuanya tinggal di apartemen itu.
Jadi yang sudah menikah beda dengan yang masih bujangan dan gitu-gitulah. Jadi kayak semacam shuttle gitu dia? Iya dia shuttle berhenti dan sudah mulai kelihatan hidup lah. Ya memang kosong gitu kan, nggak itu. Tapi, menurut saya kalau 5 tahun ke depan saja sih sudah menarik orang untuk ke sana dan memang pemerintahan harus sudah sebagian berangsur ke sana, gitu. Tapi untuk sebagai sebuah ibu kota, apakah sudah Belum, itu kan masih belum dan hanya kota ya sudah hidup gitu ya? kota iya, Sebagai kan sudah TNI segala macam sudah ada, polisi sudah ada. Jadi yang kemarin putusan MK itu sebetulnya melindungi dia untuk disahkannya nanti. Kan rencananya ada Perpres tahun 2028 untuk dia menjadi ibu kota. Nah, sekarang masih di sini memang kalau ditetapkan sana ibu kota belum siap. Jadi putusan MK itu justru menguntungkan IKN. Karena kan itu Perpres 79 itu kan untuk PSN diatur sama budgetnya berapa dan seterusnya. Secara bertahap. Jadi memang kalau itu ditolak oleh MK kan berarti balik ke Jakarta lah. Sampai nanti tahun 2028 kalau tidak mundur lagi Presiden harus mengeluarkan Perpres bahwa itu ibu kota pindah sana gitu. yang jadi pertanyaan banyak orang juga, karena aku sempat rame gitu ya. Katanya kehidupan malamnya rame, itu gimana itu? Ya itu sudah sejak awal ya, sejak tahun saya sudah terus mencoba meyakinkan Pak Menteri Basuki waktu itu tuh tahun 2000 berapa, 2022 saya bilang, "Hati-hati loh, di dunia ini kalau membangun proyek besar itu pasti ada prostitusi karena itu kebutuhan manusia." Apalagi pekerjanya Iya, bujang-bujang semua, kayak gitu ya. dan biasanya kalau di Cina ada pembangunan besar, di situ ada prostitusi dan kalau kita nggak boleh. Jadi prostitusi itu ya pasti tertutup. Biasa itu warung-warung gelap yang remang-remang yang kita sebut kopi pangku itu banyak. Waktu itu ada 8. Itu 2023 saya ketemu PLT bupatinya, itu ada 8 harus bersihkan semuanya segala macam. Dan itu juga penjual kopi pangkunya dari Jawa, gitu ya. Nah, waktu itu saya ingatkan hati-hati. Ini nanti secara sosial, karena kan sana kan secara tradisional budaya itu kan tua. Jadi kita nggak boleh main-main di sana. Makanya Maksudnya budaya masyarakat aslinya sana ya ya? budaya tua kalau kita bilang nanti klenik itu kan menyinggung. Ini budaya tua tradisional, jadi kuat sekali. Iya, Nah jadi kepercayaan soal iya, itu ya. jadi saya bilang, "Pak Basuki ini hati-hati loh, jadi nggak bisa Anda ngirim orang sembarangan, apalagi yang sudah berkeluarga." Saya bilang, "Kalau yang sudah berkeluarga," saya tanya waktu itu, "urusan burung gimana?" Saya tanya, "Loh, Pak ini serius, ya kan? Ini itu ya itu dinamika itu harus ada yang ngurus burung itu siapa?" Makanya kalau dia masih bujangan lebih baik kalau itu keluarganya harus ikut, karena kalau tidak itu nanti ada efek sosial, ya kan. Nah, Iya, makanya iya. 2023 itu Pak Bupatinya kebetulan itu, dari KLHK sekarang saya juga termasuk panselnya, lapor bahwa itu ada 8, kemudian saya ketemu dengan kepala dinas kesehatan sudah ada 178 HIV/AIDS positif waktu itu, ya kan. Terus kemarin saya tanya, "Sudah enggak ada? Sudah enggak tahu kemana perginya?" Nah kan itu berbahaya, warungnya sudah tidak ada. Saya belum sempat ngelihat sih yang di atas itu, kan warungnya di perumahannya dulu dekat itu, dekat titik nol awal pertama yang di atas, dekat menara. Iya, Nah iya. itu, di situ banyak, tapi Itu mes awal itu yang iya. Nah jadi kalau di bawahnya sudah ada restoran yang berarti di KIPP-nya nggak ada, tapi di nah sekitar-sekitarnya, sekitarnya katakanlah kan di tidak ditata itu. kecamatan-kecamatan Ya kalau di Anda datang dari mana, Samarinda, kan masuk di ya, Semboja itu. Kamboja itu, Nah dari Semboja ke sini kan masih bangsa 1 jam, 2 jam gitu. ya lewat Nah kecamatan itu itu. penataan daerahnya nggak jalan semua, jadi berantakan. Dan itu kan harusnya Pemprov itu, yang gubernurnya kena kasus mobil 8,5 M dan 24 M kantor itu kan yang Iya kan, didemo. bupatinya kan ya kena KPK juga adiknya itu. Nah jadi maksud saya, itu nggak ditata. Jadi nanti akan problem, ini ada kota tertata baik, tapi lingkungannya hancur. Bentar Pak Gus, itu kan per hari ini ketika tol itu belum nyambung, itu kan masih akses utama toh untuk Iya. logistik sama mobilisasi itu. Pokoknya ketika kalau saya ke sana, itu boleh lewat. Enggak, boleh lewat tol itu, kan cuma setengah jam dari situ ke Balikpapan. Dari si IKN ke Balikpapan cuma setengah jam Kalau tol kalau baru. lewat tol, Iya, tapi belum selesai karena masih ada belum fungsional. ya kita belum nyambung itu masih putus, tapi ada jalan tanah. Nah kalau lewat Semboja itu kalau dari Samarinda 3 jaman. Iya, saya pernah ke sana itu ya choking point-nya kan di Penajem itu kan, di Iya. kecamatan itu kan.
Nah, itu Pemda tapi memang ini. Itu Pemda itu berantakan. Jadi tata warung sana, Ya, ya. hotel, udah nggak jelas. Itu kan harusnya ditata supaya kemegahan IKN itu terakomodir di sisi kan itu akan meluas terus. Kalau ini tidak, tapi tanah harganya sudah 3,5 juta per meter, 4 juta gitu. Udah habis itu tanah itu dibeli oleh orang-orang Jawa mungkin, orang Pulau Jawa. Nah, tapi tidak ditata. Ya. Sama sekali berantakan. Padahal kan ya lagi-lagi kalau hari ini itu kan masih kayak semacam pintu masuknya kan mau ke IKN untuk jalur normal. Iya, Karena kalau lewat mana PPU-nya bukan yang nyebrang ini dulu itu kan terlalu jauh muternya kan lewat pasirnya itu kan. Ya. Tapi lewat Penajam kan lebih dekat. Ya, sekarang semua kalau dari tol Balsem itu, Balikpapan Samarinda itu, keluar Samboja itu masih 2 jaman. Karena jalannya kan belok-belok. Nah, itu yang menurut saya kalau Pemprov tidak menyesuaikan pembangunan itu nanti berantakan itu. Iya, telat ya malah ya. Telat, rusak. Jadi nggak ada bedanya kita di Jakarta. Jabodetabeknya hancur kan gitu. Nah, ini harus dari sekarang. Jadi saya karena IKN kebetulan panglimanya Pak Basuki, dia terus dibangun dan meskipun pelan, tapi kan nanti jadi. Begitu jadi 3 tahun lagi ini berantakan itu. Gitu. Kalau sudah apalagi tanahnya sudah dipecah-pecah, sudah dibeli orang kan, nggak ketahuan. itu ngeri. Terus ini juga bagus, pertanyaan publik juga yang besar. Waktu ujung-ujungnya pemerintahan Jokowi itu, Presiden menjanjikan bahwa ada sekian ratus investor yang berbondong-bondong yang sedang ngantri untuk membangun Ya, gini loh, dari awal saya selalu katakan mengkritisi Pak Jokowi dan siapapun. Saya tidak anti itu, tetapi kalau bilang dari greenfield, tanah kosong, hutan nggak jelas, menyerahkan kepada investor, nggak akan ada di dunia ini yang mau. Karena infrastruktur harus dibangun oleh pemerintah dulu. Setelah itu kan, kalau sekarang kelihatan, oh Cina udah masuk, pesan sekian ribu hektar, ini sudah masuk. Pasti mereka masuk, karena sudah lihat nanti ada hitungan orang. Akhirnya suruh bikin rumah sakit. Lah memang ada berapa orang di sini bikin hotel. Makanya dipaksa 9 naga itu. Karena asing nggak akan ada yang mau. Orangnya belum ada yang dilayani. Orangnya belum ada. Jadi Pak Jokowi itu bohong menurut saya. Oh, 1.000 orang datang ke saya. Antri rumah itu kan pasti dia mau bangun. Ya nggak bisa Pak, mana ada orang mau bangun. Saya udah dari awal selalu kritis itu. Bahkan kejadian. Akhirnya 9 naga itu yang diminta. Dan nggak gratis tapi kan Ya nggak gratis, ya PSN. PSN-nya PIK. Jadi tidak ada sampai hari ini itu katakanlah memang investor itu berbondong-bondong. Enggak, sudah mulai ada. Cina kan sudah bikin area luas di situ. Dia mau bikin sekolah, dia mau bikin hotel, dia mau bikin apa. Terus kelas-kelas grup pelataran sudah bikin. Jadi yang glampingnya Pak Jokowi itu, karena jadi rumah-rumah akan disewakan, ada pelataran restoran di situ, yang pemandangannya bagus memang ke bawah. Itu sudah masuk. Jadi sudah mulai masuk satu-satu karena sudah jadi. Iya. Secara alamiah lah gitu kan, secara mekanisme bisnis gitu. Iya, tinggal bagaimana kontrol otoritanya. Kan kalau otoritanya enggak itu, ya sekarang saya misalnya tanda tanya, apa iya si Cina yang sudah beli sekian hektar itu masih mau tetap di situ ketika situasi tadi investor Cina dikuyok-kuyok suruh ekspor batu baranya, nikelnya di satu BUMN itu kan mempengaruhi saya yakin. Nah kalau hitungan itu ini bisa nggak jadi. Tapi investor asingnya sudah masuk satu-satu. Nah, karena kemudian itu tidak berbondong-bondong tadi membangun, progresnya berarti tidak secepat yang dibayangkan. Nggak ada lah orang bangun ibu kota secepat itu, nggak ada. Dari awal saya bilang nggak mungkin, itu ngimpi itu Jokowi. Jadi saya sudah pernah datang ke beberapa tempat. Salah satu yang terakhir waktu ada sidang UN untuk climate change itu di Mesir, gitu kan. Kita lihat gitu. Itu cuma jaraknya mungkin sekitar 60 kilo. Sepi. Padahal tahun 2017 sudah selesai. Jadi ghost city itu kan istilahnya. Kan yang sekarang saya takutkan kan itu. Kalau udah jadi gini, anggarannya kan tidak sebanyak dulu. Ini pasti lembab, pasti nanti rusak. Kan rumah nggak ditinggali gitu. Ya kan, kemarin saya diskusi dengan karaten oksidasi. Ya, dengan teman-teman itu, oh ternyata dia bayar listriknya 700 juta tiap bulan. Karena semua itu harus nyala supaya nggak lembab. Istananya kan sudah bagus itu. Ubinnya keren dari Madagaskar. Lampu kristalnya dari Cepogo sini. Bagus-bagus. Itu harus tetap suhunya dijaga. Kalau nggak, dia itu pun sudah mulai kelihatan putih-putih itu pasti rayap gitu. Itu mesti dikerjakan gitu. Dan itu biaya terus kan? Biaya. Makanya kalau ditempatin itu kan tidak jadi lembab. Rumah pun kan kalau kita tinggal nggak ditempati kan rusak.
Nah itu yang memang kemarin saya pesan Pak Basuki, tolong dijaga Mas, pokoknya kita jaga. Kalau yang oksidasi, yang burung Garuda itu memang oksidasi alam, yang di luar itu jadi hijau, berkarat gitu, memang dibuat gitu, teroksidasi. Jadi Sebentar, ya, yang fasilitas yang gede yang belum tertempati kan hanya istana itu aja kan. Maksudnya gedung-gedung kementerian kan belum. belum, Presiden sudah rapat di sana. Terus kemarin tempat-tempat kementerian sudah ada gedungnya, Menko sudah ada, kantor-kantor Menko sudah ada. Cuman kan menteri sekarang kan ini bertambah, jadi akhirnya di satu gedung itu dibagi. Dipartisi. Nah, rumah menteri baru 36, sekarang udah 100 lebih sama Wamen. Nah itu juga itu belum. Kalau lahannya sih ada, anggarannya perlu dicari gitu. Plottingnya sudah ada, tapi ya, perubahan nomenklatur kemarin. Ya, kalau saya pentingkan yang sudah jadi ini harus dijaga, karena kalau tidak cost-nya besar. Nah, enggak, maksud saya yang sudah jadi dan belum difungsikan, itu apa sudah ada? Kementerian, misalnya gedung kementerian atau Sudah, kementerian sudah lengkap. Rumahnya sudah. Gedung kementeriannya apa rumah menterinya? Kementeriannya, rumahnya sudah, kantornya sudah. Semua kementerian? Ya, cuman kan tidak yang sekarang. Oh iya, yang kementerian lama. Itu sudah. Nah, sekarang ya tinggal dibagi aja. Jadi saya pikir hanya kantornya otorita aja yang sudah. Nah, otorita sudah penuh orang memang, ya kan? Anak muda. Tapi rumah menteri ada cuma 36. Nah, sekarang menterinya kan banyak sama Wamen. Terus kantor kementerian sudah, kantor Menko sudah, kantor kementerian sudah. Cuma ada penambahan yaitu yang siapa dulu yang mau di situ. Tinggal mekanisme saja kan, belum tentu nanti 2029 akan nambah atau berkurang, kita nggak tahu juga kan, nggak bisa gitu. Nah, jadi efisiensi dari ruang aja, kan tidak semua datang ke sana gitu. Kopi Excelso aja ada, kopi banyak kok sudah ini. Memang mereka pasti belum untung, tapi mereka kan pertama di situ, jadi dikasih diskon besar, mekanisme marketing aja. Enggak, khawatirnya kalau semakin banyak gedung yang sudah ada ke sana tapi peruntukannya belum pindah ke sana, itu kan jadi rusak. Itu makanya kan sudah disiapkan, katanya mulai Juni ini sudah mulai masuk beberapa kementerian ke sana, terutama perangkat dari kepresidenan. Kan Wapres harus ke sana. Jadi perangkatnya sekretariat Wapres itu sudah mulai harus diisi. Itu gimana, cerita soal Wapres berkantor di sana? Kan memang sudah diperintahkan Wapres berkantor di sana toh. Jadi, itu sudah memang ya? Sudah. Jadi perangkatnya sudah sedang disiapkan. Kan sekretariat Wapres, terus tim ahli Wapres, apa itu sudah. Tempatnya ada. Jadi istana dan rumahnya Wapres sudah jadi. Jadi istana dan tempat presiden juga sudah jadi. Tinggal masuk aja. Nah, itu yang harus dijaga. Kalau secara politik gimana nanti kalau Pak Presidennya di Jakarta, Wapresnya? Nah, itu urusannya politik. Kan menurut saya kan nggak ada bedanya wakil Wapres di Jakarta atau di IKN atau di Ndiwo, sana kan nggak ada bedanya. Secara fungsional loh, ya kan? Ini pertanyaannya nggak ada bedanya itu maksudnya gimana? Karena sama-sama nggak kerja atau karena? Ya sama-sama nggak kerja. Loh kalau sekarang apa? Kan kunjung gitu. Jadi mau berkantor di sini, sama berkantor di IKN atau tadi saya bilang di Ndiwo atau di Ploso atau di mana, tetap akan sama. Ya kan? Kan bisa mobile gitu kan. Pak Wapres kan selalu bilang soal AI gitu. Ya mungkin dengan kantor AI dia bisa ada di mana? Dia bisa. Kita nggak tahu. Atau mengembangkan AI di sana sebagai benchmark. Karena ada TN, sekolah TN sudah mulai berjalan tahun ini, tahun ajaran baru sudah diisi 300 murid atau berapa? Oke. Gitu. Jadi memang secara bertahap. Kalau secara bertahap sih saya merasa itu oke. Dan tidak ada kekhawatirannya kemarin kan ketika presiden ini tidak secara tegas menunjukkan rencana untuk pindah ke sana, tidak ada timeline yang jelas gitu ya. Oke, anggaran ada, tapi kan ya kecil sekali dibandingkan dengan rencana awal gitu ya. Berarti menurut saya mengkhawatirkan karena takutnya itu tadi jadi ghost city atau kota terbengkalai. Menurut saya itu sudah direncanakan presiden menurut saya loh, karena sudah akan disiapkan Perpres tahun 2028 untuk pemindahan itu dan menjadikan dari ibu kota. Rencananya 2028. Kalau yang sekarang kan 79 2025 itu kan terkait dengan anggaran. Ya kan disesuaikan gitu. Memang diusulkan jadi ibu kota. Tapi kan terus di MK kan, jadi dibatalkan, dibalik ke Jakarta. Itu memang direncanakan menurut saya sih supaya kelihatan aman ya. Supaya kelihatan ini serius gitu. Bahwa mau pindah karena bukan kelihatannya tidak direken kan gitu kan. Iya, bukan tidak. Saya tanya Pak Basuki, enggak Pak, ya
anggarannya tidak sebesar dulu, tapi ya kita jalan, kita bangun. Loh, sampean lihat itu, memang sedang dibangun. Anggarannya terbatas, ya kita harus atur pelan-pelan. Kan di Perpres itu ada besaran anggaran, cocoknya dengan APBN, dengan PSN, gitu-gitulah. Iya, iya. Jadi memang kalau kurang, waduh Jakarta balik lagi ya, ya balik nanti tahun 2028 kita lihat bener nggak ada Perpres, pindah gitu. Kalau perkiraannya Pak Agus sendiri gimana? Harus dikeluarkan menurut saya, karena bangunannya udah mahal banget itu. Sayang, ya toh? Dan makanya dalam kurun waktu sekian sampai 2028 itu, pemerintah daerahnya harus sama-sama bareng. Kalau enggak nanti timpang itu. Ada kota megah, di belakangnya melarat. Jadi nggak ada bedanya nanti dengan di Jawa. Mumpung ini belum itu, presiden harus manggil gubernur, perencanaanmu gimana? Ya kan? Kalau sekarang kan semua lagi ke KDM. Apa KDM panggil aja sana suruh beresin? Iya. Enggak, kemarin KDM juga nggak mau katanya di ini. Lah ya. Ya, maksud saya gini, ketika itu misalnya memang timeline-nya 2028, Apa? mengasumsikan bos, apalagi sekarang jumlah kementeriannya nambah gitu ya. Nah, Dengan itu problem. akselerasi ini, Ya mungkin prioritas, Mas. oke. Jadi kementerian mana yang bisa ke sana, ya kan? Sebagian masih di Meskipun sini. lagi-lagi nanti juga ada problem lanjutannya ketika kementeriannya pisah, nanti kalau secara ini. Ya mungkin secara nggak pisah sih, ya bertahap kan bisa. Oh iya iya. Direktoratnya ini sini, ini gitu. Ya mungkin nanti ada tambahan kos bolak-balik, ya kan? Nah ini yang mesti harus dipikir, makanya keluar 79 2025 itu kan ngitung angka APBN-nya. Nah itu yang harapan saya sih dengan itu harusnya bisa selesai. Ya pelan aja nggak apa-apa, kan nggak buru-buru juga. Yang penting, Kalau hanya sekedar dimanfaatkan sebagai, kalau istilah di luar itu namanya winter palace gitu ya, itu nggak mungkin ya? nggak mungkin Terlalu lah. gede ya? Terlalu besar dan belum disusun apa ya tata kelola. Menurut saya rencananya bahwa sebagian akan masuk ke sana tahun ini itu sudah pas secara bertahap. Baginya ya terserah kementerian kan gitu. Misalnya ada menteri sama wakil menteri tiap hari gelut, itu aja dipisah. Kalau enggak kan nggak kerja dia. Kan ada kementerian yang menteri sama wakilnya gelut tiap hari. Atau malah yang gelut ini yang taruh di sana. Ya, lu malah gelut maksudnya Sama-sama dipisah. di tengah hutan biar rukun gitu. Iya, iya. Tapi itu harus diisi karena Iya. barang itu udah jadi. Waduh, kalau nggak jadi, kayak apa itu, kayak yang Burma itu kan nggak dipakai juga. Nah, tinggal sekarang bagaimana cara ngaturnya. Karena kemarin ya waktu ujung-ujung waktu masih Presiden Jokowi, itu yang muncul itu kayak semacam keengganan untuk saling siapa yang mau dipindah duluan gitu. Karena nggak jelas kan ini programnya. Pertama karena ya jelas, yang kedua ya kesan bahwa kalau yang pertama ke sana duluan Dibuang. sebelum ini jadi kota, dibuang, Pak. Iya. Ini semacam ya nggak, karena kamu nggak disukai aja di Jakarta Ya, itu gitu. yang harus para petinggi negara ini membahas ini gitu. Bahwa itu bukan dibuang tapi bagian dari tahapan kita berpindah. Nggak bisa pindah warung aja mesti berencana pindah ibu kota kan nggak bisa. Karena beberapa diplomatik juga sudah mulai tertarik karena sudah jadi. Kan ada yang baru bangun di sini, baru bangun Inggris baru bangun masa pindah, ya kan? Karena waktunya lama mereka mungkin nggak persoalan, mungkin loh kita. Jadi secara kepentingan apa istilahnya, kepentingan strategisnya itu memang masih ada ya untuk pindah ke sana gitu ya. Masih ada kan waktu air ditanyakan. Nah sekarang air sedang ada di embung dibuat ya sementara contoh kan perusahaannya salah satu perusahaannya Hasim bikin penyulingan air di sana. Nah itu mungkin bisa juga dipakai karena airnya sana kita bisa minum, buka keran kita minum. Di sana itu ya. Iya. Jadi kan sudah diolah, tapi kalau Iya. air aslinya di sana Enggak kan dari apa namanya Sepaku sana itu ya terus diolah karena ada pengolahan limbah dan pengolahan PDAM itu. Jadi sekarang perusahaan daerah air mandi dengan perusahaan daerah air limbah akan jadi satu. Sudah ada fasilitasnya sudah dibangun. Ya, air bakunya memang di Sepaku ininya ya. Iya, yang waduk itu kan pakai pipa. Nah, nanti kan begitu berkembang pasti airnya lebih karena air tanahnya nggak nyampe, maksudnya itu kan batu bara. Iya, dan ada asamnya kalau air tanah di Kalimantan itu. Iya, itu. Tapi itu sudah teratasi kan? Harusnya sudah, Mas. Yang saya dulu wanti-wanti juga bahwa Kalimantan itu tanahnya lempung. Kalau tidak salah para ahli bilang gitu. Merah gitu ya kalau kena hujan. Ya, jadi kalau ditancap sama tiang bangunan itu akan terus nerobos gitu loh. Nah, saya ingat waktu bangun Bandara Banjarmasin, saya beberapa kali
Ke sana itu akhirnya dikeruk itu, tanahnya sekian Iya. ribu meter dikeruk, diambil tanah dari Seragen, dari mana, tutup supaya tiang panjangnya bisa. Itu teknis lah. Nah, saya cuma khawatir itu. Kemarin saya sampaikan juga, "Iya ya, kita lihat enggak lah." Bagus, saya akan menarik diskusinya lebih lebar. Ini kan kemudian IKN ini menjadi kayak semacam salah satu simptom dari berbagai macam proyek infrastrukturnya Presiden Jokowi yang kemudian dikerjakan dengan Mhm. begitu Cepat. cepat gitu, begitu megah gitu ya, nggak tahu sumber dananya dari mana, kajiannya seperti apa, yang kemudian akhirnya memunculkan masalah gitu ke belakang. Ada juga proyek, WUS misalnya, yang Pak Agus juga sangat sangat kritis. Itu posisinya per hari ini akhirnya gimana? Soal kita ternyata masih harus nombok berutang ke Cina untuk menutupi biaya yang Oh, kalau WUS. Ya kalau WUS kan dari awal saya bilang, saya sih itu bagus, mungkin karena itu 2 makhluk yang gennya beda antara kereta konvensional dengan dia. Mungkin kita perlu, tapi waktu itu saya dan Pak Jonan menolak itu karena uangnya dari mana? Mahal sekali itu, udah dari awal kita uangnya dari mana? Oh, dulu karena Jepang, kalau kita dengan Jepang agak aman kan itu utang G2G. dan Nah, ini jangka panjang kan waktu itu. jangka panjang, kita bikin MRT jalan, ini gimana? Wah, biasalah kita berdebat susah-susah, bilang nggak coba lihat. Nah, akhirnya kan seperti yang sekarang, itu utangnya besar. Bagaimana bagaimana uang keuntungan KAI di PTPA untuk angkut batu bara sekitar 6T kalau saya berapa itu saya agak lupa, itu untuk bayar utang kemarin. Tahun ini keuntungan KAI kan juga juga harus diambil, padahal di awalnya itu kan Wika Sebentar sebentar, yang berarti KAI itu keuntungan operasionalnya dia itu nutup itu. menutup itu? Padahal awalnya waktu saya, berdebat dengan direksi, dengan Menteri Perhubungan, dengan segala macam itu, bahwa dulu kan yang mimpin 4 BUMN ini Wika. Dia punya 38 sekian persen. Tapi tiba setelah udah jadi ke KAI. Saya bilang, "Loh, memang sanggup?" Saya tanya ke direksi waktu itu, "Ya gini, Pak, kita ini hanya nampung uang dari pemerintah. Jadi pemerintah menggelontorkan uang ke kita bayarkan ke Cina. Berarti bukan ke uang KAI?" "Bukan." "Oke, tapi yang terjadi kan jatahnya KAI diambil." Sebentar, ini informasi baru bagi saya karena setahu saya ada PT itu kan, KCIC itu kan. Ada konsorsium memang di situ, tapi Iya, kecil kan KAI di situ. yang 40% itu. Iya, dari porsi Kan Indonesianya kan ada Wika dulu 38%, KAI 12,5 atau berapa ya, KAI sama Jasa Marga itu sama. Terus si PTP 8 itu ngasih tanah. Udah itu. makanya artinya kan kemudian beban pembayaran itu kan sesuai dengan apa istilahnya, Porsi, kontribusi ya. porsinya gitu, Iya, tapi porsi kan dari waktu waktu Wika nyerah atau diambil haknya, oh, iya 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 kan dia iya. kontraktor, dia dikasih ke KAI. Saya Iya iya. protes, "Loh, kok dikasih KAI? Nanti KAI yang tanggung jawab utangnya dong." Padahal yang menjual kontraktornya segala macam itu Wika. Nah, terjadi sekarang, waktu itu bilang, "Enggak Mas, gini loh, nanti kita butuh berapa pemerintah bayar." Maksudnya di-reimburse oleh pemerintah gitu? Uangnya pemerintah lewat KAI bayar, gitulah, ke konsorsium itu. Ternyata tetap akhirnya Ya revenue-nya ngambil KAI. ngambil juga uangnya KAI kan. Padahal KAI sendiri Kan sudah ya Senin Kemis, uang pertama ya, terus yang kedua, ya mereka kan terugikan dalam tanda petik untuk iya rute kan transportasi. Parahyangan sudah dipotong. Makanya sudah rutenya dikikis, kemudian beban bayar utangnya ternyata paling besar. Ya menjadi paling besar menurut saya. Ya Wika-nya udah bangkrut ya, relatif bangkrut. PTPN-nya ya juga enggak, Jasa Marga aja mungkin, Jasa Marga juga kira-kira dia enggak mau, kan sudah tanahnya dipakai sebagian kan. Iya iya. Jadi memang ya itu proyek ribet menurut saya. Dari awal yang saya keberatan tuh ribetnya itu. Ya waktu Pak Jonan nggak setuju saya udah bilang, "Sampean dipecat tuh, ya dipecat bener." Ya nggak apa-apa deh. Berarti itu clear ya, Pak Jonan itu Oh dipecatnya clear gara-gara clear, wah bukan gara-gara Brexit ya? Soalnya kemarin itu enggak. muncul ininya Brexit itu gara-gara kan sebelumnya, enggak. Karena Pak Jonan itu menolak kan izinnya itu, Pak Jonan itu maunya sepotong-sepotong, ini izinnya dikeluarkan, ya jalan. Jadi nanti kalau di tengah-tengah sini dia one prestasi, batal. Pak Presiden maunya langsung, semua izin 140 sekian kilo itu keluarin. Karena nggak mau, ya itu dipecat. Nah, Pak Budi Karya langsung dilepasin, dikeluar, ya sudah. Nah, sekarang yang bayar siapa? Nggak tahu. Katanya Presiden mau sampai Banyuwangi. Saya cek ke Bupati Banyuwangi, memang ada orang ke Banyuwangi, nggak ada. Naik kereta biasa saja sedikit. iya kemarin yang rame itu kan kemudian orang bertanya-tanya, nah, awalnya B2B kok sekarang jadi Ya itu karena batalin Jepang. Kan tulisan saya banyak itu, yang urutannya gitu. Saya nggak bisa. Dulu Jepang itu, alasannya waktu saya dipanggil
Jokowi itu, Jepang itu susah, Mas. Dan lama kan katanya. Ya, kalau Jepang itu, kerjasama Jepang itu lama, tapi begitu jalan kita tutup mata. Kayak MRT kan tutup mata aja. Kalau Cina gampang di depan, susah di belakang. Nah, ini sekarang. Ya, kita nggak tahu siapa yang mau bayar ini. Akhirnya, kan harusnya tadinya Menteri Keuangan nggak mau, dan Antara dong yang mau ambil duit. Akhirnya kayak masalah ke pemerintah. Iya, karena presiden sudah kadang ngomong berani Menteri Keuangan. Itu. Belum jelas itu. Yang saya khawatirkan kan nanti ada trade off. Kayak Cina sama Sri Lanka, pelabuhannya diambil jadi pangkalan militer. Kalau kita diminta Natuna, dia nanti pangkalan militer bisa mendekati Indonesia. Berarti itu, sekarang itu terbuka itu. Apanya? Ya agunan aset yang kayak kejadian. Ya bukan terbuka, kan Cina mau nyita itu bus. Buat apa dia? Mau cuma sepotong. Dia minta lain. Lalu punya duit kan ada di situ. Aku minta batasan Natuna, Guling gitu ya. saya bikin pangkalan. Nah, Jadi membuka ruang itu sekarang ya. mau kalah. Oh, Kertajati yang dibikin Jongko juga, aku mau bikin. Kalau sekarang logikanya Pak Luhut, ya sekarang masih berat karena masih hanya sampai di Bandung gitu. Coba kalau sampai ditarik sampai Surabaya. Desainnya memang betul sampai Surabaya sama Jepang itu. Betul sampai Surabaya, karena itu efektif. Terus, kan ada stasiunnya Manggarai, terus stasiunnya di Kerawang. Karena apa? Di Kerawang sekitar itu banyak investor Jepang. Iya. Kalau dia mau Pabrik-pabrik ke mobil, Bandung, gitu. nah itu. Kenapa sampai Bandung? Ya nanti kita lihat dari situ mau ke mana, lewat selatan atau utara. Memang betul sampai Surabaya, tapi kan terus di-cut. Cina masuk nggak jelas. Ya mau aja dia bikin sampai sana, duitnya mana? Jadi itu pun belum opsi yang sebenarnya operasional apa sudah detail. Bertahap, memang bertahap. Pertama sampai Bandung. Kalau kacamatanya Pak Agus sendiri, apakah layak disambungkan sekarang dengan melihat kondisi Sambungan ke Surabaya. ya tata kelola Dengan dan kekuatan finansial. Dengan catatan finansial kita baik, tidak seperti sekarang, layak-layak saja. Tapi perjalanannya harus diatur dengan angkutan udara. Kalau enggak kanibal. Di negara yang berdasarkan kereta api, ada utamanya kereta api misalnya Eropa, Jepang, itu jadwal ke pesawat dengan jadwal kereta diatur. Supaya tidak bersamaan, itu nanti kanibal. Sama saya selalu bilang, busway Transjakarta itu yang koridor 1, ketika MRT sudah selesai semua, itu harus dimatikan. Kalau enggak kanibal, jadi ada yang mati nanti, mendingan itu dibelokkan jadi feeder, gitu loh. Nah, strategi-strategi itu yang saya nggak tahu. Dulu waktu zaman Sutioso kita berdebat itu, pokoknya begitu itu jadi, matikan. Kalau sekarang saya ngomong sama teman Transjakarta, jangan Pak, ini gini ya. Itu nggak bisa, menurut saya itu nggak bisa. Karena ada yang murah, ada yang mahal. Berarti clear ya, nanti kalau secara teknis sebenarnya memang kajiannya Ya, sampai Surabaya. Surabaya itu yang paling efisien. Ya. Ya. Waktu itu Jepang buat studinya gitu. Makanya, tapi ketika dilihat dari aspek tata kelola dan aspek keuangan nanti dulu kan gitu kan? Iya. Kesiapan. Nanti itu bertahap, makanya waktu itu Menteri Perhubungan minta bertahap dulu gini sampai ini bener nggak dibikinnya ini gitu. Jadi nanti kalau kita kasih izin terus, lah nanti repot nih kalau dia tidak ini. Ya alhamdulillah sih secara teknis baik lah. Ya saya sering naik juga, tetapi itu tadi ini siapa yang mau bayar? Ya karena itu lagi-lagi kayak semacam ya menjadi kesimpulan tadi Pak, di zamannya Jokowi infrastruktur, proyek infrastruktur. Tapi kan hancur semua, jalan tol kan hancur. Kenapa tidak dipikirkan sepanjang itu gitu? Tidak. Enggak, Pak Jokowi bukannya mikir gitu. Pokoknya dia bilang bangun cepat. Dilangkailah kok. Jadi coba lihat jalan tol. Jalan tol dengan semen itu tahan 30 tahun. Yang terjadi apa? 2 tahun sudah dibongkar. Iya. Karena ngasal bikinnya. Iya. Di ruas ini kemarin sempat sampai ada yang ambles ya, sampai ada yang longsor. Loh kalau sampean ke Sumatera Selatan, itu di rawa, ambles. Jadi jalan tol itu rasa jalan kampung. Iya. Itu kayak tol Surabaya Gresik itu. Ya. Selalu naik turun ininya. Ya karena cepat-cepat kan tanah alam. Kan diuruk mayoritas, diuruk itu diemin dulu. Panas, hujan, tutup dengan geotekstil, terus gitu. Tapi kan presiden nggak mau. Situ mah 2 tahun. Mau setengah mati itu. Sekarang perawatannya, wah gila jalan tol. Belum lagi kemarin juga ramai itu kan Bandara Kertajati itu, Pak. Nah itu saya udah ingetin. Saya ini orang pertama yang dipanggil Gubernur Aher waktu itu untuk mau bikin bandara, nunggu limpahan dari itu seminggu setelah dia dilantik dari Cengkareng, waktu itu Cengkareng full. Saya bilang mau di Kerawang, kan tadinya di Kerawang.
Enggak, di Majalengka. Saya bilang, "Eta jurik mana yang mau naik?" Saya bilang gitu. "Nggak ada." "Oh ada, APBN nggak punya uang," saya bilang. "Kita nggak pakai APBN," gitu. "Pakai APBD dan Bank Jabar Bali," gitu-gitulah. Akhirnya terus kan lempar handuk pas zaman SBY, bergantian ke Jokowi. Nah, minta APBN. Sama Pak Jonan saya suruh nolak waktu itu. Jangan, karena saya tahu ceritanya. Ini diterima, ah udah. Nah sekarang jadi tawar-menawar nih, ini konflik, saya punya anggapan konflik dunia ini, Cina nanti akan minta dekat geopolitik, minta dia penggantinya WUS itu Natuna. Natuna, si ini sudah datang. Supaya pesawatnya bisa lewat-lewat, bikin itu tempatnya MRO-nya C-130. Jadi mau lewat terbang alasannya mau servis. Ya, udahlah. Gitu. Saya udah konfirmasi kepada ahli-ahli itu. Ya begitulah Mas. Kita jadi santapannya. Iya, kita Negara-negara. mau ada pesawat asing lewat, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ngejar doang, pelurunya nggak ada. Diteriaki, Pak. Kapal yang baru 2 itu amunisinya juga nggak ada. Pakai solarnya Dex, nggak sanggup belinya. Lah terus gimana? Enggak, ini kan kemudian lagi-lagi tone-nya sama ya Pak ya. Membuat kita semakin tidak yakin bahwa pemerintah itu ketika ngomong infrastruktur, itu tuh memiliki kajian yang Nggak ada. matang gitu loh untuk. Saya sempat bilang sekarang ini, udah sekarang yang namanya prodi hukum dan prodi kebijakan publik tutup aja. Karena presiden kan menyampaikan pengen ini, pengen itu kan tidak melalui kajian. Peraturan underlying-nya kan nggak ada. Setelah dikerjakan baru dibuat, ada berantakan. Ini juga berantakan loh. Jadi KDRT setelah eranya Presiden Jokowi yang satset ini, meskipun Prabowo tidak yang satset secara proyek infrastruktur, tetapi pola kerjanya masih sama. satsetnya tidak pakai tata kelola. Nah, itu yang berbahaya. Dan nanti ke depan 5-10 tahun lagi kita nggak tahu kayak sekarang kan, orang-orangnya zamannya Pak Jokowi yang di PU kan sekarang ini udah mulai ditangkepin nih. Iya, hanya tadi malam Pak, Nah, iya. Dirjen SDA Iya. di Kan nanti Kalimantan. semua ini. Ya bagus sih. Nah, cuman kan harusnya nggak begitu. Kalau itu lalu kapan kita mau bisa jadi negara yang baik kan pertanyaan saya kita itu. Sekarang, pakai itu, sekarang BUMN yang akan mengontrol seluruh ekspor. Nah, bosnya asing. Iya. Nanti repot lagi itu nanti. Terus balik lagi dong kalau dulu apa yang cengkeh itu apa? BPPCC, Nah, BPPC. kan sama itu. Itulah. Itu kira-kira. Jadi kita ini memang nggak jelas ini kemana. Kasihan. Jadi nggak ada kepastian hukum, nggak ada kepastian Ya, sekarang framework, nggak ada. kawan-kawan saya profesor-profesor itu udahlah. Ketawa aja. Saya akan menutup obrolan kita Uh-huh. dengan meminta Pak Agus untuk menceritakan satu potong di periode pemerintahan di era reformasi itu yang berhasil melakukan sebuah transformasi, yang berhasil menyelesaikan berbagai macam kendala itu tadi. Transformasi yang dilakukan oleh Pak Jonan di kereta api, yang saat itu Ya. Pak Agus juga cukup intens gitu ya, bersamai atau membantu prosesnya gitu. Apa kira-kira yang kemudian bisa kita ambil sebagai pelajaran yang mudah-mudahan hari ini biar kita itu tidak semacam gini loh Pak. Hari ini tuh seolah-olah kita tuh nggak punya arah, nggak punya gambaran berpemerintahan yang baik itu gimana sih? Membangun yang baik, melakukan transformasi yang baik, yang tanpa korupsi, tanpa. Ya. Untuk membangun sebuah apapun namanya, pembangunan apapun di negara, orang nomor satunya harus berintegritas. 1. 2, sudah kenyang. Jadi dia nggak mikir buat keperluan dia sendiri. Saya akan nge-push ke kriteria pertama tadi. Karena itu semuanya dibilangin, Pak. Semua sehari ini ngomong pemerintah daerah, ngomong ngangkat menteri. Presiden nggak mau dituduh kalau yang kamu angkat itu orang-orang nggak berintegritas. Saya akan tanya lebih spesifik. Karakter integritas itu bisa diukur dari apa kalau menurut Pak? Nggak mikir korupsi. Dia bekerja saja. Bekerja sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan kajian-kajian, harus ada underlying-nya, dia ikuti itu. Wong sekarang itu diikuti aja ditangkap toh. Nah, apalagi enggak. Jadi berintegritas itu betul-betul dia tidak jauh lah. Saya selalu bilang DNA orang Indonesia itu mohon maaf itu korupsi. Nah, jadi apapun alasannya. Nah, artinya dia berintegritas, dia tidak mikir ke sana, dia bekerja. Dia memikirkan dengan baik, coba ini landasan hukumnya apa. Pokoknya demi yang selalu diutarakan, demi rakyat, yaitu integritas, harusnya menurut saya. Ada parameternya, terukurnya nggak? Katakanlah gini, kamu ngelamar kerja harus bisa nyetir, mana SIM-mu? Ya. Kamu harus berintegritas,
mana Nah, dokumen kan pendukung? tentu ada apa namanya itu sejarah itu Rekam jejak. rekam jejaknya kan ada, ya kan rekam jejaknya ada dilihat dia demi rakyat ini apa gitu, mana. Nah, itu bisa kelihatan dia berintegrasi. Itu kunci ya, harus ada rekam jejak ya. Iya, saya ini pansel Mas di bukan seluruh lah, di banyak kementerian dan organisasi. Saya selalu ikut pansel. Jadi saya bilang pekerjaan saya sebenarnya itu pansel, yang lainnya hobi. Nah jadi Untuk mengukur orang ukur ini. orang itu saya selalu tanya integritasnya. Atau jawabnya udah ngawur itu sudah saya coret aja. Atau nanti ada yang bisiki ya, dia titip mau jadi eselon 1, nitip teman di DPR, nanti teman DPR nelpon saya, Mas itu orang bagus, nah, itu saya udah langsung coret. Karena pasti integritasnya nggak benar. Gitu, jadi dari integritas. Terus tadi sudah kenyang karena dia sudah nggak mikir lagi lah. Kenyang itu definisi operasionalnya apa? Punya duit sekian gitu. Iya, dia punya uang cukup besar dan bukan OKB. Kalau OKB pasti nyari terus, orang kaya baru itu. Nah, jadi dia memang dari dulu sudah nggak mikir. Enggak, ini menarik. Kenapa kalau OKB itu akan cenderungnya nyari terus itu gimana? Karena dulunya miskin. Berarti tidak cukup dia sudah level sekarang kaya gitu nggak cukup ya? Dia misalnya dulu dia mau beli baju dia harus kerja di sawah lah apa. Nah, terus kan nggak bisa beli baju, beli sepatu bolong pakai. Begitu sekarang udah bisa beli, dia pasti beli yang bermerek-merek yang mahal. Nah, pendapatannya kan tidak cukup. Dari gaji lo ya, bukan pendapatan. Iya. Nah, akhirnya ya itu tadi. Ya kalau kriteria ini dipakai kayaknya menteri yang nggak lolos ini ada 50% ini. Ya bisa jadi. Terus begini, kenapa sekarang yang korupsi anak muda? Kan agama apapun mengatakan, jangan kau berikan makan anakmu dengan uang haram. Benar kan? Nah, Pak Kiai ini. Nah, begitu dia kasih makan kan nular. Nah, sekarang kan muda-muda. Itu. Coba diurut itu, orang tuanya siapa? Oke, yang sudah kenyang. Terus apa lagi? Yang Tadi integritas sudah kenyang, terus dia punya jaringan cukup kuat. jaringannya dalam pengertian gimana? Politik, terus akademisi, terus APH, yang kuat. Sehingga kalau ada apa-apa, dia bisa panggil langsung. Dia bisa kontak langsung. Nggak diputer-puter. Dan orang-orang itu segan untuk ngapa-ngapain dia karena kan berkomunikasi jaringan. Nah, ini saya agak mau mendetailkan juga. Kalau orang sudah punya jaringan, bukannya dia sudah nyaman dengan sistem yang dalam tanda petik mungkin sudah korup duluan tadi, gimana? Ya, jaringan itu kan bisa, misalnya saya sendirilah, saya punya banyak teman, mulai dari yang tukang beca sampai yang kaya, mulai maling sampai itu kan ada. Ya kita gunakan sesuai dengan apa yang kita harus kerjakan. Ketika ada hubungan itu, kita tinggal WA saja atau telepon. Terus, oh ya janganlah, ini kan begini. Oh sorry mas. Oke. Gitu. Jadi dan semua harus tertulis, tidak boleh lisan. Maksudnya gimana? Bahasa lisan itu bukan bahasa tata kelola negara. Oh, oke. Jadi proses komunikasi, instruksi, proses apa gitu. Itu harus rapat. Ketika rapat, apakah itu rapat kabinet, apakah itu rapat sektoral, Ya. itu harus komunikasi dua arah jalan. Ada notulennya. Sehingga kemudian bisa dilacak. Jadi nggak bisa mendasarkan sebuah kegiatan atau proyek dari pidatonya presiden gitu nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya kemarin waktu mau integrasi angkutan kota Jakarta, itu berdasarkan notulen dengan wakil presiden. Nggak bisa itu, saya tentang keras. Mana ada. Itu. Jadi harus tertulis. Dasar pembuatan peraturan perundang-undangan itu juga harus benar. Bukan titah. Kalau titah kan kita ke kerajaan. Kan kalau ngomong proses penyusunan undang-undang di undang-undang 12. ya itu kan ada naskah akademik, Iya, ada kajian iya. gitu kan. Kan sekarang itu nggak dipakai itu. Sekarang itu dibuat belakangan kalau sekarang katanya. Nah, sekarang mau gampang, kepala daerah pakai SE, namanya surat edaran. Yang kemarin di Bali dicabut oleh Mendagri soal sampah, ini di Jawa Barat semua pakai SE. Saya lagi protes. SE itu bukan tidak berkekuatan hukum karena dia kayak pengumuman buat internal. Jadi boleh gubernur melakukan SE untuk internalnya, bukan ngatur sampah, ngatur parkir nggak boleh. Itu harus ada peraturan. Sesuai Undang-Undang 12 2011. Iya, ada kajian. Terus kemudian ketika ini ya di level masing-masing itu harus ada proses pembahasan dengan perwakilan rakyat. Kan? Urutannya perundang-undangan itu di Undang-Undang 12 itu SE itu tidak ada. Paling terakhir perda, pergub, nah itu boleh. Nah ya karena kalau perda itu kan harus ikut undang-undangnya. Ikut undang-undangnya dan harus ngobrol sama DPR yang wakilnya masyarakat kan gitu kan. Ya. Oke, itu jaringan tidak boleh didasarkan pada perintah lisan. Apalagi kira-kira yang kriteria. Tadi perintah lisan, komunikasi dua arah. Jadi orang kalau menghadap bos itu tidak boleh hanya mendengar titah bos. Berani ya gitu. Ya harus berani. Kalau enggak ngapain di pemerintahan? Gitu.
Kalau sekarang nggak berani, berarti kan nggak benar. Kalau sekarang katanya dilempar HP, Pak, kalau berani balas, Pak. Ya itu saya nggak tahu, saya nggak pernah itu ya. Tapi intinya harus Ada gitu ya? ada. Misalnya begini, saya dulu waktu salah satu teman jadi menteri, saya bilang gini, ini besar, proyek besar. Nanti di ujung-ujungnya sampai iso katut, bisa apa tertarik. Sekarang begini, kamu buat kajian alternatif 1, 2, 3 terhadap moda itu. Terus buatkan keuntungan, kerugian, segala macam gitu, harus presentasikan ke presiden. Semacam SWOT analisis gitu Ya, ya? suruh presiden pilih yang mana. Kalau itu aman, siapa Anda ambil. Kalau enggak nanti repot. Nah, itu sekarang nggak bisa. Karena nggak bisa menyampaikan, ketemu aja nggak bisa, susah. Karena kalau udah begitu, itu pasti pas. Karena lengkap sudah, tata kelolanya benar. Ini. Memang waktunya lama, tidak bisa ngomong sekarang besok jadi. Kan nggak ada di negara ini. Dan itu tadi, ketika itu didasari pada kemampuan si menterinya ini orang yang punya kapasitas, kalau ada sesuatu kan dari awal sudah bisa diantisipasi kan. Pokoknya semua tertulis. Dan berani ngomong, berani komunikasi dua arah. Iya, sekarang masa Menteri Keuangan nggak tahu si koperasi beli motor, beli truk, itu kan ribet itu. Gimana tata kelolanya? Ya kan? Tentu ujung saya bilang bahwa DNA kita itu DNA korupsi kan jadi susah. Ini yang terakhir, saya mau menambahkan, saya akan mengkonfirmasi. Yang ini kemudian agak kontradiktif di saya. Seringkali syarat itu kemudian menteri itu kapasitasnya sesuai. Ada semacam syarat untuk linearsi di sana. Ada, kalau kamu pakarnya di bidang apa, kementerian apa ya kamu harus pakar. Nggak harus. Nah ini kasusnya Pak Jonan kan nggak seperti itu. Ini gimana? Menjelaskannya gimana? Pak Jonan itu orang keuangan. Ya tadi yang penting tadi kan sudah kita sebut integritas, dia sudah kenyang, dia punya jaringan, ya, komunikasi dan quick learner. Ini dia harus cepat paham, ya kan harus cepat paham. Lagi-lagi saya akan nge-push parameternya apa kalau orang itu mengetahui dia itu quick learner atau enggak? Pertama dia harus panggil, misalnya ini pengalaman saya. Oke, siapa orang yang eselon 1, eselon 2-nya? Perkaranya apa? Kamu ceritakan ini. Nah, dia harus langsung menganalisa, ini nggak benar nih. Kalau gitu itu pinggirin misalnya ini. Terus gitu, tiap hari. Terus dia mulai tahu, ini orang mana yang ngatok itu apa? Jilat. Iya, menjilat. Mana yang bukan, ya. Mana yang pandai secara strategis, pandai secara teori dan sebagainya, dia harus tahu. Nah, itu lalu dia yang menggabungkan. Ya. Jadi tidak perlu orang-orang misalnya yang ributkan dulu Menteri Kesehatan ahli fisika. Nggak apa-apa kalau dia bisa gitu. Jadi quick learner itu tadi. Quick learner tadi. Dan paling tidak uji forensik dia kepada bawahannya langsung itu jelas. Nanti dari situ dia panggil level eselon 1-nya. Coba eselon 2-mu ini siapa aja yang potensi gitu, yang ngawur, yang ini. Tanya eselon 2-nya panggil, tanya bawahnya ini siapa ini. Karena itu lalu nanti bisa disusun kayak tempat itu buat mereka ke depannya. Maksudnya gimana? Kan gini, sampean eselon 2, eselon 1-nya udah tunjuk, sampean ditunjuk eselon 2 yang paling top lah. Saya tanya, Anda punya rencana apa? Di bawahmu ada siapa aja? Orangnya gimana? Harus cerita. Kayak semacam proyeksi karirnya atau jenjang ininya. Iya, nanti kan perencanaan itu bisa dibuat oleh orang SDM. Iya. Itu harus ada pola seperti itu ya. Dan harus cepat. Iya, karena kalau orang kerja kemudian merasa bahwa saya kerja bagus pun ya tersedia hanya gini-gini aja. Nah, itu kan nggak benar. Jadi kalau dia maling harus dipinggirin pelan-pelan, terus langsung harus minta internal auditor ngawasin orang ini. Nanti lapor ke dia langsung. Itu gitu prosesnya. Terus gitu sampai ke bawah. Jadi si orang nomor 1 ini dikenal baik dengan yang bawahnya. Dan kalau bawahnya itu sangat hormat, dan itu sangat berpengaruh. Apalagi kita tahu keluarganya aslinya mana. Jadi ketika orang ini cilaka, orang nomor 1 pasti nangis. Saya jamin. Itu artinya dia betul ngurusi. Itu benar ya, terjadi di Pak Jonan. Ya? Jadi direktur KAI foto sama tukang bersih-bersih toilet sama. Ya kan seneng kan, si tukang toilet kan seneng. Dirutnya foto itu gambaran contoh saja yang karena kalau sekarang gimmick Pak ya seperti itu Pak. Ya iya. Bupati kan setelah saya foto dia tidur itu kan terus banyak kan bermunculan. Kan udah enggak ini. Jadi satu lagi. Berarti itu genuine ya terbangun dari. Genuine. Wong saya yang di depannya itu kan orang kalau yang bawahan tukang sapu terus ini apa kabar kamu ini. Iya, kalau bahasa ininya kan merasa diwongke gitu kan, merasa. Apalagi dia tahu
aslimu mana gitu. Oh ini yang kan, oh ya, kok Bapak tahu gitu. Nah itu sudah selesai itu urusan. Itu buat orang Indonesia gitu. Ketika Apalagi atasan, pada Surabaya. ya meskipun atasannya misalnya mau marah, dia nggak akan singgung. Karena dia tahu bahwa ini baik. Misalnya dia melarang merokok di kereta, dia tidak merokok. Sampai begitu kereta berhenti 3 menit, dia keluar, dia ngerokok 3 sedotan, dia masuk lagi. Nggak apa-apa. Artinya tidak merokok di situ. Cuma kita geleng-geleng aja, gendeng ini gitu. Tapi ya, apa boleh buat. Humanis gitu ya. Iya, memang ya, kadang-kadang orang-orang gitu kan sinis. Nggak apa-apa, biarin aja kan itu. Kalau buat saya itu semacam memberikan gambaran bahwa serius, tapi saya bisa guyon gitu. Pertanyaan sekarang pertanyaan yang paling menggelisahkan juga. Hari ini hampir semua upaya pembersihan sebuah instansi anti korupsi dan sebagainya itu selalu seperti menemui jalan buntu ketika lagi-lagi itu sudah mengakar menjadi Ya budaya. sudah lingkaran setan. Iya. Nah itu Tunjuk kemarin ini. gimana? Motongnya itu gimana di DKI? Itu kan Betul. nggak hanya 1-2 orang Nanti gitu. saya dipikir kayak Noel lagi kan, ya harus ada hukuman berat. Jadi orang takut, takut. Ya kan? Kalau enggak, lingkaran setan muter terus semua ini, stop dulu balik lagi. Ini ada bapaknya ini. Nah, balik. Jangan tar dulu. Ini Ini kenal anggota dewan, ini kenal ini iya, kalau ini ikut bawaannya menteri. dapatnya. Jadi nggak akan pernah beres. Makanya saya bilang udahlah DNA kita kolusi. Makanya Pak, ini kan belajar dari kok bisa KAI itu kok bisa gitu. Kalau kita Ya itu tadi saya sampaikan bahwa oke dari ketemu pemimpinnya. Setelah mudah-mudahan nanti ada menteri-menteri yang bisa caranya untuk nggak punya ngadepin. nggak punya politik segala macam. Iya. Ya kerja aja, profesional. Ya harus bisa. Kalau nggak bagaimana? Kan semua negara begitu. Coba Perdana Menteri Singapura aja ke Filipina naik pesawat umum. Naik Itu sama rakyatnya sendiri gitu. buat rakyatnya kan sudah, oh pemimpinku bener nih buat rakyat. Kalau kita kan demi rakyat, tapi enggak. Iya. Itu yang membuat rakyat itu malas, kita dikejar pajak coba. Iya, itu yang memang kayaknya struktural sistemik ya, karena hari ini Jadi itu harus dipotong itu. partai menteri itu kan menjadi semacam kuota jatah partai gitu kan. Nah makanya saya selalu bilang, Itu aja sudah. potonglah partai seperti dulu aja 3. Sudah, karena partai politik itu sumber korupsi. Dari mana duitnya? Kita aturannya nggak ada pembatasan. Nggak jelas memang sampai hari ini sumber pembiayaan Itu kan politik di situ pemborosan gede banget. Dan untuk jadi gubernur, jadi apa kan mahal itu. mahal, dan ketika Jadi ketua jadi orientasinya jadi akhirnya ketua apa yang harus dites DPR, mahal itu. Memang gratis nggak ada nih, gratisnya mau makan pecel aja sih nggak apa-apa. Ini beda. dan gitu ketika ketangkap kita kaget gitu ya. Nah, tapi saya akan lebih ini lagi minta, masa Pak Jonan saat itu nggak ada tekanan sama sekali? Ya ada. Terus caranya gimana? Selamat dari tekanan, katakanlah ngomong rapat dengan pendapat dengan Ya kalau DPR, tidak melakukan kan aman, Pak. atau dari Kalau tidak, ya. APH yang dapat Ya selama pasti ini. ada, Pak. Sampai sekarang pun pasti masih itu. Saya nggak tahu, Pak. Ya yang penting kita nggak melakukan aja. Kan mau dididik gimana? Oh kita nggak melakukan. Kalau dari internal pushback-nya, kalau bahasa sekarang itu kan deep state-nya gitu kan, itu kan sudah mengakar di sana, punya jaringan. Ya punya- tentu proses. Iya. Makanya tadi waktu dia panggil direksinya siapa, ini apa, dicari, tanya mana yang ini, mana yang baik, kan dicatat sama dia waktu itu. Ya perlu waktu. Karena kalau nggak bisa kan, itu antar manusia. Jadi harus lagi ngobrol, makan, bayarin. Ya, kan makan bareng pimpinan, buat orang Indonesia itu top itu. Jangan ngobrol, kan frame-nya orang kita kalau udah jadi bos nggak bisa dideketin kan. Lah kalau bosnya deketin aja makan. Terus ada yang sakit datang ya dikasih duit. Ya kan mau lebaran nggak punya uang, mau pulang ke orang tuanya, ya udah dibeliin tiket. Beli loh tiketnya, bukan minta itu, nggak bisa. Jadi suatu hari dia bilang, wah, duit THR-ku entek, Mas. Apalah itu, pakai penumpang nggak itu, harus beli tiket dong dia bikin aturan. Nah itu, dia yang bikin aturan, dia harus jalankan. Apapun itu ya. Apapun. Meskipun ternyata harus nombok Iya. itu. Makanya dia harus kenyang kalau jadi pimpinan. Kalau pimpinan masih, wah, antar anakku mau bayar sekolah, nggak bisa itu. Pengadaan ini, pengadaan itu. Bisa nggak? Kamu mau naik pangkat gitu kan. Bupati kan pada ketangkep gara-gara itu. Kalau itu kita nggak bisa motong.
Kalau bisa aja. Satu lagi Pak, hambatan yang hari ini semakin menguat. Kalau mungkin Pak zamannya Pak Jonan ada tapi nggak terlalu kuat. Keberadaan tentara sama polisi di kehidupan privilege yang mereka terima di kehidupan sipil dan birokrasi kita. Itu kan mereka kayak seolah-olah selalu mendapatkan ini. Dulu ada nggak kendala kayak gitu? Apalagi sekarang, mereka sekarang Ya semakin kuat. pasti ada. Kenapa kita mengambil marinir waktu itu? Karena marinir itu perintahnya runtut. Ya, atasan bilang enggak, dia nggak kerjakan. Dan orangnya sopan-sopan. Saya banyak pakai tidak saja di kereta api, saya sarankan waktu itu dengan Utama Karya yang begal-begal di Sumatera Selatan, kemudian nih ada lagi mau pakai pembangunan gas di sekitar Bali, saya bilang pakai marinir. Maksudnya kita kenal komandannya, kita itu dan jelas. Ya harus dibayar, PKO gajian sebulan berapa, pokoknya data UMR, kasih. Dan mereka kan senang juga dapat tambahan. Itu dapat tambahan di ini kan, itu sudah pengawalnya semuanya marinir waktu itu. Sampai sekarang mungkin masih. Karena mereka yang dulu masih apa, sudah ada yang letkol, kemarin saya ketemu di sebelah, "Loh sampean wis letkol?" gitu. Ya artinya tadi tergantung orang nomor satu lah, mau Iya, apapun levelnya. iya. Dan itu bisa membatasi tekanan dari instansi-instansi yang lain. Bisa. Ya wong kita nggak ngelakukan dari disuruh, "Pak, kalau gitu misalnya minta ini, ya sudah, Bapak buat surat. Bukan itu saya kerjakan." Nggak berani. Ya nggak dibuat. Harus berani gitu. Itu sama kayak di jalan kalau ada polisi mau minta ini, saya mau bayar Pak kalau dikasih kwitansi, nggak bakal berani gitu kan. Nggak bisa. Jadi kalau ditekan gitu ya oke, tadi dulu pedagang kaki lima di stasiun kan diusir wong kita pakai, "Itu tanah kami, Pak." Oh gini, "Tapi ini warga saya." Udah gini, separuh dari itu Bapak saya taruh tempatkan di kantor wali kota atau gubernur, separuh di kami. Ya nggak mau. Nah selesai udah. Menarik. Tapi saya masih semangat sekali membahas tentang Pak Jonan itu karena berharap Tanya aja langsung sama orang. iya nanti minta tolong Pak Agus untuk undangkan karena kami sudah berusaha Tapi ngundang. dia kalau urusan itu dia nggak akan mau karena memang dia sudah Bukan selesai. untuk semacam gini loh Pak, memberi keyakinan. Saya itu kan tiap minggu 2 minggu sekali pulang Malang ya. Saya itu turun di Bekasi, ke sini naik Transum kan. Habis LRT itu transit di stasiun Cepet Cawang. ini. Cawang itu ada apa ketemu 3 moda kan, KRL, LRT Ya, sama ya. TJ kan. Oh. Saya tuh merasa setiap lewat di situ, itu tuh kayak marah ketika orang itu membandingkan kalau kita itu kenapa orang Indonesia nggak bisa rapi kalau kayak ke Singapura gitu, nggak bisa antri macam. Lihat kalau di situ bisa, di titik itu bisa. Karena kemudian orang itu ketika kita terkondisikan oleh lingkungan dan sistem yang memang sudah Jalan, disiplin, sudah rapi, jalan gitu. Jalan. Dan transformasi KAI yang membuka itu gitu. Ya. Nah, kenapa kemudian satu base case, win case perubahan transformasi di Indonesia ini yang Tidak bisa direplikasi. tidak direplikasi ke tempat-tempat lain, ke BUMN lain, ke kementerian lain. Karena BUMN untuk jadi dirut kan juga ada quote and quote. Makanya, artinya kalau parameter-parameter seperti yang disampaikan Pak Agus tadi clear diterima oleh sebuah kepemimpinan entah di level provinsi atau di level beres nasional, beres kan? Saya lagi mantau misalnya KTM, misalnya HUHU yang di mana Jawa Tengah itu. Terus siapa lagi, ada beberapa yang sampai Lebaran dia BUMDes bisa ngasih THR, kan itu benar dalam skop yang berbeda. Makanya Harus bisa. Artinya ya kalau mau beneran itu sebenarnya nggak usah belajar ke Singapura bahkan. Ya kan dia keluar dari misalnya Pak Jonan, keluar dari Citibank kan gajinya mungkin 10 kalinya. Dia mau di situ. Artinya ya sudah, saya dedikasikan. Mengabdi gitu ya. Iya. Nah, itu kan nggak banyak. Ya tapi ada kan maksudnya. Ada. Untuk nyari karena 50 orang. Ada, karena pola perekrutannya seperti itu. Saya sudah diwanti-wanti. Tapi mudah-mudahan nggak kapok ke sini karena saya akan sering undang karena mau tanya apa istilahnya ya pengalaman-pengalaman best practice tadi karena itu menurut saya sangat penting kita hari ini ketika suasana begitu kayak seolah-olah kita itu hopeless gitu. Enggak. Kita selalu berpikir positif. Saya kenapa keras itu ngeyel gitu ya karena ya harus dirubah lah gimana. Itu nggak pakai ilmu sekolah kok itu. Nah, yang hilang dari kita pelajaran budi pekerti. Nah, saya dulu SMP dapat pelajaran budi pekerti yang tidak bisa saya hindari. Orang harus ngantri, nggak boleh bohongin orang, nggak boleh. Itu saya taruh ke anak saya. Terserah, tapi kan sekolah kita nggak mengajari itu, kecuali agama. Agama kan untuk yang di atas, bukan untuk sesama gini. Ya Bagus, terima kasih banyak. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Thank you.